Tangan Siti gemetar memegang kantong cabai seharga Rp7.000 di tengah riuh rendah pasar. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, pembelian kecil ini adalah pemicu yang telah ia tunggu. Beberapa detik kemudian, ledakan amarah suaminya, Budi, mengubah pasar menjadi panggung penghinaan publik. Namun, puncak dari kebiadaban itu datang saat Budi meludah ke wajahnya di hadapan kerumunan. Apa yang akan Anda lakukan jika harga diri Anda dihancurkan di depan umum oleh orang yang seharusnya melindungi Anda? Siti tidak menangis, ia juga tidak melawan, ia justru tersenyum dingin. Ludah itu bukan hanya menodai wajahnya, tetapi juga menjadi senjata pamungkas yang membebaskannya dari belenggu. Jauh di dalam saku celananya, tersimpan sebuah kunci kios dan rekening bank rahasia yang ia kumpulkan dari hasil keringat yang Budi anggap remeh. Siapa sebenarnya yang lebih miskin, pria yang kehilangan harga dirinya karena gagal mengendalikan amarah, atau wanita yang menyembunyikan rencana kemerdekaan finansial di balik setiap pengabdiannya? Bersiaplah untuk kisah tentang bagaimana penghinaan publik menjadi validasi sempurna bagi sebuah balas dendam terencana yang mematikan. Pagi di pasar tradisional adalah simfoni kekacauan yang akrab. Aroma kunyit, ikan asin, dan asap motor berbaur, menciptakan denyut nadi kehidupan yang diperjuangkan. Di tengah riuh rendah itu, Siti berjalan dengan langkah yang disinkronkan sempurna dengan langkah suaminya, Budi, sebuah kebiasaan yang ia pelajari setelah 15 tahun menikah, selalu di belakang, selalu membawa beban. Hari itu, beban itu bukan hanya berupa belanjaan, tetapi juga ketegangan. Budi, pria dengan ego seberat 1000 ton yang disembunyikan di balik kaos polo ketat, sedang dalam suasana hati yang rapuh. Kegagalan bisnis cateringnya 6 bulan lalu telah menggerogoti tidak hanya tabungan mereka, tetapi juga harga dirinya. Baginya, rasa malu karena tidak mampu menafkahi harus ditranslasikan menjadi kemarahan, dan Siti adalah saksi sekaligus sasaran terdekatnya. "Cabai ini baru datang pagi ini, Bu." "Segar-segar," seru seorang pedagang sayur muda. Siti berhenti. Jantungnya berdebar, bukan karena cabai itu, melainkan karena keputusan yang telah ia buat. Sambal adalah hidangan wajib Budi, tanpanya, makanan akan terasa hambar. Membeli cabai adalah kebutuhan, tetapi lebih dari itu, bagi Siti, ini adalah pertaruhan. Sudah sebulan penuh ia menahan diri, membiarkan Budi mengendalikan setiap pengeluaran, setiap keputusan. Siti hanya ingin melihat, sampai di titik mana suaminya akan kembali memperlakukannya sebagai mitra, bukan sebagai bawahan yang boros. Ia mengambil satu kantong kecil cabai merah keriting, yang harganya tidak lebih dari Rp7.000. Harga yang tidak akan membuat mereka jatuh miskin, tetapi cukup untuk membuat Budi meledak. "Berapa kali aku bilang, jangan beli itu lagi." Suara Budi meledak, membelah hiruk-pikuk. Beberapa kepala menoleh. Siti merasakan pipinya memanas, tetapi kali ini, itu bukan hanya rasa malu, itu adalah kemarahan dingin. Ia menoleh, melihat mata Budi yang menyala-nyala oleh rasa frustrasi yang tak tertangani. "Mas, ini hanya sedikit. Kamu sendiri yang selalu minta sambal pedas, kan?" Siti mencoba menjelaskan dengan suara yang sangat tenang. Ia tahu, ketenangan adalah pemicu terbesar bagi orang seperti Budi. Ia menganggap ketenangan Siti sebagai penghinaan terselubung terhadap otoritasnya. "Penting? Yang penting itu bayar utang, bayar cicilan rumah. Bukan beli barang yang enggak jelas gunanya." "Apa kamu mengatur aku sekarang?" bentaknya, suaranya naik 1 oktav lagi. Budi terus menyalahkan. Semua masalah mereka, semua tekanan finansial, adalah karena keborosan Siti, bukan karena egonya yang menolak pekerjaan kasar atau investasinya yang gagal. Siti tahu kebenarannya, kegagalan bisnis Budi telah menghabiskan hampir 100 juta rupiah yang mereka tabung untuk pendidikan anak-anak. Uang itu hampir habis, dan Budi tidak pernah mengakui kesalahannya, melainkan mengubah amarah menjadi tuntutan kepatuhan. Saat Budi melipat tangan di dada, wajahnya keras dan penuh penghakiman, Siti merasakan sebuah tonjolan kecil di saku celananya, kunci kios baru. Kios yang ia beli 6 bulan terakhir, sedikit demi sedikit, menggunakan uang rahasia dari hasil menjahit yang ia sembunyikan. Kios yang menjadi rencana cadangan, jalan keluarnya, dan, yang paling kontroversial, senjata diamnya. Di tengah kerumunan yang mulai memperhatikan,
Siti menutup matanya sejenak. Jika ini adalah hari di mana ia harus memutuskan semua, maka penghinaan publik ini harus menjadi pemicunya, bukan hanya akhir yang menyedihkan. Teriakan Budi menarik lebih banyak perhatian. Wajah Siti pucat, namun ketegasan baru yang terpendam di matanya membuat beberapa pedagang wanita yang iba menjadi bingung. Siti tidak menangis, belum. Air mata telah lama menjadi mata uang yang tidak berharga baginya. Kamu memang tidak pernah dengar apa yang aku bilang, ya? Budi menyentak, melayangkan tangannya ke udara seolah ingin memukul, tetapi menghentikannya di detik terakhir. Situasi ini, bagi Budi, adalah cara untuk menguji kepatuhan Siti di depan umum, untuk memulihkan kehormatan yang hilang. Siti hanya diam. Dia menatap suaminya dengan ekspresi yang jauh dari rasa takut. Ia justru melihat Budi, sang kepala keluarga, menyusut menjadi anak laki-laki yang takut akan ketidakmampuannya sendiri. Saat itulah, Budi melakukan hal yang tak terbayangkan. Dengan napas yang memburu, penuh amarah dan frustrasi yang diarahkan pada dirinya sendiri, Budi tiba-tiba meludah ke arah Siti. Ludah itu mendarat tepat di pipi kirinya. Pasar yang tadinya riuh mendadak sunyi, seolah waktu berhenti di titik penghinaan tertinggi. Suara klakson becak, tawaran pedagang, semuanya lenyap. Siti membeku. Bukan karena jijik fisik, tetapi karena kebenaran telanjang yang menampar jiwanya, ia telah membiarkan dirinya direndahkan ke tingkat ini. Ia mengangkat tangannya, menyentuh ludah itu, lalu perlahan menghapusnya. Air mata, yang selama ini ia tahan untuk anak-anaknya, untuk stabilitas keluarganya, kini mengalir deras, namun itu bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata keputusan. Pak, apa tidak terlalu kasar memperlakukan istri seperti itu? Seorang pedagang tua memberanikan diri. Budi, yang kini mulai sadar akan tindakannya, justru menggandakan arogansinya. Bukan urusanmu, Pak Tua. Dia istri saya, dan saya tahu bagaimana mengurusnya. Kontroversi bermula dari sini. Siti menyadari bahwa tindakan Budi adalah hadiah. Penghinaan publik ini, disaksikan oleh puluhan pasang mata, di tempat yang tidak bisa disembunyikan, adalah pembenaran sosial yang ia butuhkan untuk langkah berikutnya. Jika ia hanya pergi diam-diam, Budi akan mengklaim ia melarikan diri dari tanggung jawab. Sekarang, semua orang tahu siapa pelakunya. Saya memang tidak pantas mendapatkan ini, Mas, bisik Siti. Suaranya terdengar dingin dan datar, bukan lirih memohon. Budi terkejut. Biasanya, Siti akan diam dan segera menenangkan situasinya. Namun, kali ini, istrinya hanya berdiri tegak, matanya yang basah tidak menunjukkan rasa takut, melainkan tekad yang sekeras baja. Jauh di lubuk hati, Siti berpikir, ludahmu, Mas, bukan hanya menghina, itu membebaskan. Siti membalikkan badan. Ia tidak berlari, tidak tergesa-gesa. Langkah kakinya berat, tetapi setiap langkah menjauh dari Budi terasa lebih ringan daripada langkah-langkah yang selama bertahun-tahun ia ambil untuk mendekatinya. Ia berjalan melintasi kerumunan yang kini terbagi, yang marah pada Budi, dan yang menatap Siti dengan simpati. Budi ditinggalkan, dikelilingi oleh tatapan kecewa dan sinis. Rasa malu yang ia rasakan tidak diubah menjadi penyesalan, melainkan menjadi kemarahan yang makin membara. Semua ini salah kamu, Siti, teriaknya, menuduh istrinya yang membuat masalah. Di tengah situasi itu, seorang wanita muda maju. Pak, istri itu bukan budak. Kalau Bapak terus memperlakukannya seperti ini, Bapak tidak layak disebut suami. Suara itu mendapat tepuk tangan kecil dari pedagang lain. Penghinaan Budi kini menjadi bumerang, mengikis habis wibawa yang selama ini ia bangun di pasar. Siti terus berjalan, mengabaikan teriakan Budi untuk pulang sekarang. Untuk pertama kalinya, ia berani menolak perintahnya secara eksplisit. Aku tidak bisa terus begini, Mas, katanya pelan, tetapi jelas, sebelum akhirnya meninggalkan pasar sepenuhnya. Saat ia berjalan, pikiran Siti kembali pada 3 tahun lalu. Budi, yang saat itu masih penuh ambisi, kehilangan segalanya karena investasi bodong. Uang 100 juta hilang, dan sejak saat itu Budi berubah. Rasa malu dan takutnya membuatnya menjadi pengawas keuangan yang kejam. Namun, di saat Budi tenggelam dalam amarah, Siti menemukan kekuatannya. Setiap malam,
Setelah anak-anak tidur, Siti menjahit pakaian pesanan, bukan hanya untuk tambahan uang jajan, tetapi untuk proyek kios rahasia. Kios itu adalah rencananya untuk memastikan ia tidak akan pernah lagi bergantung pada ego rapuh suaminya. Dia diam-diam menyembunyikan uang itu, sedikit demi sedikit, bahkan dari anggaran cabai yang ia korbankan. Pengorbanan cabai tadi pagi adalah umpan. Siti tahu, Budi akan meledak, dan dia siap menggunakan ledakan itu sebagai landasan peluncur untuk hidup barunya. Sore harinya, Siti tiba di rumah orang tuanya. Ibunya, seorang wanita tua yang bijaksana, memeluknya tanpa bertanya. Luka di wajah Siti tidak perlu diceritakan, ibunya telah menyaksikan dinamika itu selama bertahun-tahun. Kamu berhak untuk bahagia, nak, ujar ibunya. Siti mengangguk, tetapi ia tidak lantas menangis di pelukan ibunya. Dia mengambil ponsel lama dari tasnya dan menelepon seseorang. Pak Rahmat? Kios kita. Saya ingin segera memulai proses administrasinya. Hari ini, saya resmi mengaktifkan opsi C, ujar Siti dengan suara tegas dan profesional, sama sekali berbeda dari Siti yang memegang kantong cabai tadi pagi. Opsi C, menggunakan uang yang ia tabung untuk meninggalkan Budi dan mengambil alih penuh kepemilikan kios yang awalnya akan menjadi tabungan bersama mereka. Siti tidak hanya pergi, dia melangkah maju dengan perhitungan yang matang. Budi tiba di rumah kosong. Bau masakan yang biasa menyambutnya kini digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Ia melihat ke dapur, ke ruang tamu, tidak ada Siti, hanya bayangan penyesalan yang mulai menusuk. Ia berjalan ke meja makan, tempat kantong cabai yang menjadi pemicu pertengkaran masih tergeletak. Di atas meja, Budi menemukan selembar kertas, surat yang ditulis tangan oleh Siti. Aku pergi bukan karena cabai, Mas. Aku pergi karena aku ingin menghargai diriku sendiri. Kata-kata itu menghantam Budi. Selama ini ia yakin Siti tidak akan pernah meninggalkannya, bahwa kesetiaan adalah rantai abadi. Ia mencoba mencari alasannya untuk marah lagi, tetapi rumah yang kosong itu adalah bukti kebodohannya. Saat ia merapikan meja, Budi menemukan sesuatu yang terselip di bawah tempat bumbu, sebuah slip setoran ban. Jumlahnya membuat mata Budi membelalak. 75 juta rupiah. Uang itu disetor secara bertahap selama 6 bulan terakhir, atas nama Siti. Angka itu jauh melebihi apapun yang mereka miliki saat ini, jauh melebihi sisa uang yang Budi klaim, habis, karena keborosan Siti. Budi mematung. 75 juta rupiah, itu adalah uang yang mereka butuhkan untuk memulai kembali, uang yang Siti tabung secara rahasia, di luar kendalinya. Dia menyadari, Siti tidak bodoh atau boros, Siti adalah seorang manajer keuangan yang sangat kompeten, dan dia telah merencanakan jalan keluarnya sejak lama. Siti telah menciptakan sistem pendukung rahasia di bawah hidungnya, bukan untuk melawan, tetapi untuk bertahan. Rasa malu Budi beralih menjadi kecemburuan dan rasa terancam. Dia tidak hanya kehilangan seorang istri, dia kehilangan seorang penjamin keuangan yang selama ini ia rendahkan. Sementara itu, Siti di rumah ibunya sedang berbincang dengan mitra bisnisnya, Pak Rahmat, seorang pensiunan yang membantunya mengurus administrasi kios. Kios itu bukan hanya aset, tetapi simbol pembalasan dendam Siti. Dia tidak membalas dengan amarah fisik, tetapi dengan kekuatan finansial yang membuat Budi, yang mengedepankan harga diri maskulinnya, merasa paling tidak berdaya. Dia akan datang, Bu, kata Pak Rahmat. Dia akan memohon. Pria seperti dia tidak bisa menerima kekalahan, apalagi kalah dari wanita yang dia ludahi. Siti tersenyum tipis. Aku tahu, Pak. Aku ingin dia datang. Aku ingin dia melihat bahwa ketika dia meludah, dia tidak menghinaku. Dia justru menyerahkan senjatanya kepadaku. Di rumah Budi, ia akhirnya mengambil keputusan untuk mencari Siti. Tetapi motivasinya telah berubah. Bukan lagi karena penyesalan murni, melainkan karena rasa takut akan kehilangan kontrol, dan yang paling utama, takut akan kenyataan bahwa Siti kini mungkin lebih kaya dan lebih independen darinya. Budi berdiri di depan pintu rumah mertuanya. Dia terlihat tidak terawat, rasa malu publik dari pasar masih membekas. Ketika ia mengetuk, Ibunda Sitilah yang membuka. Wajahnya keras, penuh kekecewaan, bukan amarah. Pergilah.
Beri dia waktu untuk menemukan kedamaian, ujar Ibunda Siti singkat. Budi memohon, menggunakan semua kartu emosional yang ia miliki, anak-anak, masa lalu mereka, kesulitan ekonomi. Aku minta maaf, Bu. Aku salah. Aku akan berubah. Tiba-tiba, Siti muncul di ambang pintu, mengenakan pakaian yang lebih rapi, rambutnya tergerai. Ia menatap Budi dengan tatapan yang tenang, tanpa air mata, tanpa kemarahan. Hanya ada jarak yang tak terhingga. Aku sudah menemukan kedamaianku, Mas, kata Siti. Inilah klimaks yang sesungguhnya. Budi, sang pria yang selalu berkuasa, kini berada di posisi yang memohon. Siti, sang istri yang direndahkan, kini memegang semua kartu. Aku tahu aku salah, Siti. Aku akan ganti rugi, aku akan perbaiki semuanya, kata Budi. Siti menggeleng. Masalahnya bukan tentang cabai, atau uang yang kamu kira aku boroskan. Masalahnya adalah, kamu tidak pernah menghargai harga diriku. Penghinaan di pasar itu sudah final. Tidak ada perbaikan. Hanya ada konsekuensi. Dia melangkah maju, tangannya memegang kunci kios kecil di telapak tangannya. Aku sudah membuat keputusan. Aku sudah punya jalan sendiri. Siti menceritakan tentang kiosnya, tentang uang 75 juta rupiah yang ia tabung dari keringatnya sendiri. Bukan sebagai amunisi untuk pertengkaran, tetapi sebagai deklarasi kemerdekaan. Kontroversinya adalah, Siti menggunakan momen terendah suaminya, saat dia meludahi istrinya di depan umum, sebagai penutup yang sempurna untuk strategi keluar yang telah ia rencanakan selama berbulan-bulan. Tindakan Budi itu, betapapun menjijikannya, telah memberi Siti validasi untuk mengambil segalanya, anak-anak, yang kini akan ia rawat dengan penghasilannya sendiri, dan kebebasan finansial mutlak. Wajah Budi berubah. Ia menyadari ia tidak hanya kehilangan Siti, tetapi juga ilusi kontrolnya. Ia tidak bisa memaafkan Siti karena berani mandiri, dan lebih penting, karena lebih sukses darinya saat ini. Kemarahan lamanya kembali muncul, tetapi kini ia sadar bahwa ia tidak punya lagi wewenang untuk melampiaskannya. Siti menatap Budi untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan kembali, Mas. Aku sudah membelikan diriku sendiri harga yang tidak bisa kamu beli dengan penyesalan, harga sebuah kebebasan. Budi akhirnya berbalik dan pergi, langkahnya kini jauh lebih berat daripada saat ia meninggalkan pasar. Ia tahu, ia dihukum bukan oleh Siti, tetapi oleh egonya sendiri yang menolak mengakui keberanian dan ketangguhan istrinya. Ia harus memulai perubahannya sendirian. Siti, kini sendirian, merasakan air mata baru yang jauh lebih pahit namun terasa manis. Ia telah melalui penghinaan terburuk untuk mencapai kebebasan terbesar. Memulai lembaran baru, dengan kios di tangan dan harga diri yang utuh, ia tahu perjalanan akan sulit. Namun, ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa seorang istri yang direndahkan mampu menjadi arsitek nasibnya sendiri, bahkan jika itu harus didahului oleh sebuah tamparan publik yang membebaskan. Di akhir cerita ini, kita melihat Budi ditinggalkan bukan karena kepergian Siti, tetapi karena hancurnya ilusi kontrol dan wibawanya sendiri. Ia terpaksa memulai proses perubahan yang pahit. Sementara itu, Siti menemukan kembali harga dirinya di balik kunci kios barunya, sebuah simbol bahwa ia mampu membeli harga yang tak ternilai, kebebasan dari belenggu penghinaan. Hikmah utama dari kisah kontroversial Siti dan Budi bukanlah tentang siapa yang benar atau salah dalam pernikahan, melainkan tentang pentingnya menghargai harga diri pasangan. Amarah yang tidak terkendali dan pengabaian terhadap perasaan orang terdekat pada akhirnya akan menghasilkan kehancuran, tidak peduli seberapa besar ego dan wewenang yang Anda miliki. Kisah ini adalah fiktif, namun kami sajikan serealistis mungkin agar Anda dapat mengambil pelajaran mendalam di dalamnya. Terima kasih banyak telah menemani kami hingga akhir babak cerita ini.